Sejauh ini tidak ada undang-undang yang melarang kelompok Syiah di tanah air ini. Artinya apa? Kelompok Syiah termasuk kelompok yang dilindungi. Kelompok yang dibolehkan, diizinkan. Kalaupun kemudian terjadi perbedaan pendapat itu wajar. Ya jangankan Syiah. Antara NU dan Muhammadiyah juga ada perbedaan faham, perbedaan cara beribadah, wajar biasa. Itulah berbeda-beda, tetapi kita tetap saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022. Sahabat semuanya, saya doakan semuanya sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Wali Kota Bandung, Pak Yana Mulyana. Tidak tahu argumentasinya apa, alasannya apa. Nekat meresmikan gedung dakwah ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah Indonesia. Ini tentu saja kecelakaan di dalam bernegara, khususnya di Kota Bandung. Mengapa saya sebut kecelakaan? Apakah Pak Yana Mulyana tidak tahu bahwa ANAS adalah kelompok yang memusuhi Syiah di Indonesia? Bukan berarti membela kelompok Syiah secara ideologi, tetapi dalam konteks kebangsaan, dalam konteks berbangsa dan bernegara. Di negara Pancasila ini yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seorang wali kota mestinya menjadi pengayom, menjadi pelindung bagi seluruh agama, seluruh keyakinan, seluruh ideologi sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Itu harus yang dilakukan seharusnya oleh kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, dan seterusnya. Bukan sebaliknya. Ini justru mendukung sikap intoleran. Ya, namanya juga anti Syiah, berarti intoleran. Sikap tidak menghargai keanekaragaman di tanah air ini. Kalau begitu nanti ada kelompok anti Kristen boleh, anti Buddha boleh, anti Hindu boleh, kayak gitu apa maksudnya? Loh, kalau kelompok-kelompok seperti itu diizinkan, didukung, direstui, ya hancur negara ini ke depan. Ya sekali lagi, kalau kelompok anti-antian ini didukung, ini namanya sama dengan memberikan pupuk kepada kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal. Saya kira Kementerian Agama harus turun tangan terhadap apa yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung ini. Saya kira sudah hatam, sudah final apa itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu negara yang memiliki banyak perbedaan, banyak agama, banyak suku, budaya, bahasa, keyakinan. Semuanya boleh berhak hidup di atas tanah Nusantara ini. Semua boleh bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dijamin, dilindungi oleh undang-undang. Saya belum melihat klarifikasi dari Pak Yana Mulyana ini, dari Wali Kota Bandung ini. Apakah sikapnya, kebijakannya meresmikan gedung ANAS ini sebagai bagian dari upaya mendukung gerakan ANAS ini, atau memang tidak tahu siapakah ANAS itu. Apalagi ANAS ini, kalau saya baca, adalah salah satu dari sekian banyak kelompok ormas yang dilarang di negara ini. Ormas terlarang lah begitu. Sama kayak HTI, kayak FPI yang dilarang. Nah, kalau kelompok dilarang kemudian dilindungi, maksudnya apa? Itu bukan wajah Indonesia, Bung. Wajah Indonesia adalah wajah yang
melindungi semuanya, yang mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Atau Bandung, Jawa Barat mau membuat aturan sendiri atau bagaimana? Tidak boleh lah. Seluruh wilayah di tanah air ini harus tunduk dengan undang-undang yang berlaku di tanah air. Harus tunduk dengan Pancasila, harus ikut nyengkuyung, harus ikut mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Sejauh ini tidak ada undang-undang yang melarang kelompok Syiah di tanah air ini. Artinya apa? Kelompok Syiah termasuk kelompok yang dilindungi. Kelompok yang dibolehkan, diizinkan. Kalaupun kemudian terjadi perbedaan pendapat itu wajar. Ya jangankan Syiah. Antara NU dan Muhammadiyah juga ada perbedaan paham, perbedaan cara beribadah, wajar, biasa. Itulah berbeda-beda, tetapi kita tetap saling menghargai. Jangankan sesama muslim, kita berbeda cara menyembah Tuhan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain. Apakah kemudian kita harus menyudutkan agama lain, memusuhi agama lain, bikin kelompok anti agama lain? Enggak boleh begitu caranya. Silakan Anda yang beragama Islam yang tidak setuju dengan Syiah, beribadahlah dengan cara Syiah, jangan dengan cara Anda sendiri. Dan biarkanlah kelompok Syiah. Di negara ini tidak dilarang. Bahkan kelompok Syiah di negara di Timur Tengah, di Iran misalkan, menjadi mazhab resmi. Artinya apa? Tidak seluruh ulama Islam menyesatkan kelompok ini. Itu dalam konteks internasional. Dalam konteks nasional di negara kita, apalagi kita sudah gembor-gembor dari zaman bahula agar menghargai agama lain, kok malah ini didukung. Ini gimana? Menentang keyakinan orang lain kok didukung, dibikinkan apa, diresmikan gedungnya, itu kan mendukung namanya. Nggak beres ini. Wali Kota Bandung saya kira otoritasnya siapa nih? Menteri Dalam Negeri mungkin harus menegur, Menterian Agama juga. Tidak boleh kelompok intoleran diberikan panggung, bahkan didukung, gedungnya diresmikan. Ini berbahaya sekali, sama dengan merestui kelompok mereka untuk menyerang terhadap kelompok Syiah, baik secara ideologi maupun dalam bentuk yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.